Setiap kita menyantap masakan yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong, kita bisa mengingat bahwa kita memakan sebuah makanan yang bahannya itu melalui perjalanan yang sangat panjang, itu melintasi berbagai zaman, dia menjadi saksi kehidupan lintas generasi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Galina Sofia. Kali ini aku bakal bahas segmen Food Story, cerita di balik makanan. Satu bahan makanan yang mengalami perjalanan sangat panjang, melintasi berbagai zaman, dan menjadi bahan utama makanan yang kita sukai sehari-hari sekarang, yaitu adalah tepung tapioka. Seperti kita tahu bahwa tepung tapioka itu berasal dari tanaman singkong ya, atau ketela pohon. Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang belum tahu atau sudah tahu atau bahkan baru tahu bahwa singkong atau ketela pohon itu bukan asli tanaman Indonesia, melainkan berasal dari wilayah Amerika Selatan. Nah, ini masih menjadi perdebatan di kalangan para peneliti dan sejarawan, tapi para peneliti dan sejarawan itu kebanyakan sudah menyepakati bahwa tanaman asli berasal dari Amerika Selatan dan yang paling memungkinkan itu adalah dari Brazil. Di wilayah Amerika Selatan itu dibawa oleh para pelaut dari Eropa. Para pelaut ini berlayar kemudian sampai di wilayah Afrika, dan sekitar abad ke-16 itu mereka juga berlayar untuk berdagang, kemudian tiba di wilayah Asia dan sampailah kepada Asia Tenggara, salah satunya ke wilayah Indonesia. Atau kalau dulu itu masih belum Indonesia ya, namanya Nusantara. Nah, saat itu memang singkong atau ketela pohon ini masih belum populer di wilayah Nusantara, sehingga memang masih jarang gitu ya orang untuk membudidayakan atau menanam bahkan mengkonsumsi ketela pohon di sekitar abad ke-16. Nah, tapi ketela pohon atau singkong ini mulai populer di Nusantara itu ketika masa penjajahan Belanda, atau dulu disebutnya itu adalah masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia gitu ya. Nah, jadi di Hindia Belanda itu saat itu memang budidaya singkong atau ketela pohon itu tepatnya di wilayah Buitenzorg kalau dulu. Sekarang itu wilayah Bogor dan Cianjur lah ya. Jadi memang tempat budidaya singkong yang pertama kali itu adalah di wilayah Jawa Barat. Nah, makanya jangan heran kalau misalnya sekarang di Jawa Barat itu olahan makanan dari aci itu sangat banyak gitu ya, dan sangat bervariasi. Ada cimol, cireng, cilok, cimin, cibai, cilung, dan lain sebagainya. Bahkan yang manis pun ada seperti mochi gitu ya. Nah, itu memang karena dulu budidaya itu pertama kali di wilayah Jawa Barat dan sangat banyak budidayanya gitu. Jadi sangat berkembang pesat. Pertumbuhan ketela pohon atau tanaman singkong di wilayah Jawa Barat ini mendorong pertumbuhan industri juga di wilayah Bandung dan Garut, sampai olahan dari tapioka itu sangat berperan penting dalam pertumbuhan industri di wilayah Bandung dan Garut saat itu di masa pemerintahan Belanda gitu. Nah, bahkan dulu itu sudah sampai ekspor ke Singapura dan ke Inggris gitu. Nah, salah satu faktor pendorongnya juga adalah ketika terjadi Great Depression atau krisis ekonomi di dunia gitu ya, sekitar tahun 1930-an, itu mendorong budidaya singkong itu untuk lebih digencarkan.
Karena seperti kita tahu, singkong itu kan budidayanya tidak terlalu rumit, mudah, dan dia bukan tanaman yang rewel gitu ya, tapi mengenyangkan. Nah, makanya ketika krisis pangan terjadi, singkong ini adalah alternatif atau solusi dari krisis pangan yang ada, terutama di wilayah Hindia Belanda. Nah, di wilayah Hindia Belanda itu ketika dulu terjadi kelaparan, krisis gitu ya, bahkan gagal panen. Nah, singkong ini menjadi pengganti dari padi dan jagung. Nah, singkong juga kan banyak sekali olahan makanan yang bisa kita temukan dari singkong, seperti misalnya comrok gitu ya, oncom di jero, atau misro, amis di jero. Terus apalagi keripik singkong. Terus kalau misalnya dari wilayah Jawa Tengah itu ada getuk. Terus pokoknya banyak banget, sangat-sangat kaya kuliner Jawa Barat, bahkan kuliner Indonesia itu yang dibuat dari bahan singkong gitu. Belum lagi ketika diolah menjadi tepung tapioka, itu menjadi kekayaan kuliner yang luar biasa juga, yang bahkan itu menjadi makanan-makanan favorit kita sehari-hari saat ini gitu. Namun dulu itu karena memang tanaman singkong itu mudah didapat, harganya murah, dan dia itu bisa dengan mudah tumbuh dimanapun, sehingga dulu itu awalnya singkong menjadi simbol kemiskinan. Tapi ternyata saat itu singkong itu justru menjadi penyelamat di tengah krisis pangan, di tengah krisis ekonomi. Jadi mudah untuk didapatkan, murah untuk didapatkan oleh masyarakat. Ditambah lagi dulu kan ada yang namanya kebijakan tanam paksa atau kultur stelsel. Itu pun juga sama, banyak terjadi gagal panen. Belum lagi kan petani di Hindia Belanda itu harus fokus menanam tanaman yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pemerintah Belanda, sehingga mereka tidak fokus menanam komoditas pangan yang biasa mereka sehari-hari makan, seperti padi, itu jagung, itu enggak. Jadi makanya singkong itu adalah alternatif saat itu untuk penyediaan bahan makanan. Karena saat itu kan ketika kebijakan tanam paksa itu terjadi, banyak masyarakat pribumi dan pekerja gitu ya, pekerja pertanian itu yang meninggal karena kelaparan. Nah, akhirnya pemerintah Hindia Belanda itu juga salah satunya memberikan solusi untuk membudidayakan singkong, sehingga ada tanaman yang memang murah dan mudah didapat, itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat saat itu, sehingga mengurangi jumlah kematian karena kelaparan. Selain itu, kita juga mengenal salah satu makanan yang sekarang sedang viral, yaitu boba. Nah, boba itu sebetulnya bukanlah asli dari Indonesia juga, melainkan dari wilayah Taiwan. Itu udah booming di Taiwan sekitar tahun 1980-an. Itu kayak olahan tapioka yang dibuat seperti mutiara-mutiara gitu, kecil, bulat, yang dibuat dicampur dengan teh dan susu, dan rasanya itu manis gitu. Nah, kemudian itu diadaptasi di kita juga menjadi viral gitu ya, makanan viral dan instagramable, eye catching. Itu di dalam minuman, bulat-bulat dan enak gitu. Nah, itu boba. Ketika awal-awal ketela pohon atau singkong itu didatangkan ke Indonesia atau ke Hindia Belanda, masyarakat itu tidak menyukai rasanya, karena dulu itu rasanya tuh pahit dan memang tidak sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia atau masyarakat pribumi saat itu. Kemudian berbagai penelitian dilakukan, dicari varietas unggul yang bisa menghasilkan rasa yang enak dari budidaya tanaman singkong itu. Kemudian akhirnya disesuaikan dengan iklim, dengan rasa yang disukai oleh masyarakat pribumi, hingga akhirnya muncullah tanaman-tanaman singkong yang bisa kita nikmati dan juga rasanya enak
yang kita makan sekarang sehari-hari. Singkongnya kita rebus juga enak, kemudian mau diolah misalnya tadi menjadi makanan atau cemilan-cemilan juga enak, kemudian diolah menjadi tepung, dan tepung tapioka ini juga diolah lagi menjadi makanan, itu juga enak-enak. Nah, itulah cerita dari tepung tapioka yang kelihatannya sangat sepele gitu ya, bahkan kita bisa dapatkan dengan harga yang cukup murah, dan kita bisa olah dengan berbagai cara, dan tetap ketika diolah kita beri bumbu itu rasanya enak gitu. Dan itulah cerita perjalanan panjang tepung tapioka yang berasal dari wilayah bumi yang bagian yang lain, kemudian dibudidayakan di kita dan menjadi kekayaan kuliner khas Nusantara. Cukup sekian untuk pembahasan food story kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh like, kemudian jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan tentang konten-konten edukasi, khususnya konten sejarah lainnya. Nah, terus kalau misalnya ada informasi tambahan, kalian boleh komen di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada ide menurut kalian nanti aku bahas tentang apa, boleh komen juga di kolom komentar ya. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.